Oke, sahabat budaya, kita lanjut lagi. Kita masih mengulik-ulik soal sejarah ya dari misteri makam keramat yang ada di Gunung Lalang ya, yang sudah teridentifikasi. Memang ada dua, yaitu Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syafuddin dan Panembahan Baroh. Nah, sekarang kita menginjak kepada anaknya, yaitu Panembahan Sorgi. Nah, kebetulan saya membawa sebuah catatan. Nah, dari hasil penelitian yang kami lakukan pada tahun 2021. Nah, ini covernya. Nah, ini covernya. Penelitian tentang sejarah Kerajaan Tanjung Pura, Amaten dan Simpang tahun 2021. Coba kita membahas tentang siapakah Panembahan Sorgi atau Giri Kesuma. Beliau ini adalah anak dari Panembahan Baroh yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Panembahan Sorgi atau Giri Kesuma atau Sultan Muhammad Tajuddin memiliki ibu kota di Sukadana dan Matan dengan nama lain Panembahan dari Sungai dan Sukadana atau Panembahan Sorgi. Dalam sebuah catatan Muller disebutkan sebagai Panembahan Van Giri en Songi. Nah, begitulah tulisan Muller ya. Nah, beliau mulai menjabat di 1590 menggantikan ayahnya Panembahan Baroh yang meninggal dan dimakamkan di Gunung Lalang ini, dan meninggal di 1609. Nah, kemudian dimakamkan di Giri atau gunung. Giri itu adalah gunung ya. Nah, apakah yang dimaksud Giri atau gunung itu adalah juga Gunung Lalang? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelasnya di sini memang kalau dilihat ada beberapa struktur makam yang baru akan kelihatan lagi yang sedang dieskavasi. Akan tetapi kita masih belum bisa melakukan spekulasi terlalu jauh tentang makam Giri Kesuma berada di sini. Tapi jikalau memang makamnya itu ada di sini, maka keloplah sudah. Ketika sang ayah dimakamkan di sini, kemudian ada sang anak yaitu Giri Kesuma ini, kemudian ada sang cucu yaitu Giri Mustika atau Sultan Muhammad Syafuddin. Oke, kita lanjut para sahabat budaya semuanya, bahwa di masa Panembahan Sorgi ya, ini ada beberapa peristiwa penting, yaitu dalam beberapa catatan itu ada kedatangan Sultan Tengah ya, di 1600-an. Tapi di catatan lain itu Sultan Tengah datangnya di 1610 ya. Nah, makanya pernikahan Sultan Tengah itu kemudian nanti yang menjadi walinya itu adalah anak tertua atau kakaknya dari Ratu Soraya, anak pertama dari Panembahan Sorgi ini, yang menikahkan Ratu Soraya dengan Sultan Tengah dari Sarawak, yang juga berasal dari Brunei beliau ini ya. Kemudian di catatan lain J. Ulun Ta'an menyebutkan bahwa di masa beliau ini kedatangan Syekh Samsudin ya, kedatangan Syekh Samsudin dari Mekah dengan membawa cincin yakut merah dan Al-Qur'an ya. Kemudian dalam catatan lain juga disebutkan bahwa beliau ini menikah dengan Ratu Bungku di 1600. Nah, Ratu Bungku ini berasal dari Kerajaan Landak, anak dari Prabu Jayakesuma dari Kerajaan Landak. Nah, inilah yang kemudian menjadi kait-mengait antara persaudaraan antara Kerajaan Sukadana kuno atau Tanjung Pura kuno dengan Kerajaan Landak pada masa itu. Kemudian ada sebuah peristiwa juga di 13 Maret 1604, orang Belanda pertama yang tiba di Kalimantan itu namanya Wybrandt dan Werwijk. Ini mungkin nama orang atau armadanya ya. Tapi yang jelas ini ada dalam sebuah catatan kalau nggak salah The Graph atau apa ya. Kalau nggak salah begitulah. Kemudian beliau itu memiliki anak tertua yaitu Giri Mustika atau Raden Saradewa, yang kemudian nanti menikah dengan Putri Gelang ya. Kemudian beliau ini juga rajin menyebarkan Islam. Nah, dalam literasi yang lain bahwa Panembahan Giri Kesuma itu ketika sebelum jadi raja, beliau ini dipondok pesantrenkan oleh ayahnya Panembahan Baroh ke Kedatuan Giri atau Giri Kedaton. Nah, ini literasi yang lain ya, atau bisa juga sumber-sumber yang lain ya.
dari hasil kajian dan dugaan. Nah, karena urutan dari bagaimana sejarahnya ketika sebelumnya itu di mana raja-raja Nusantara yang nantinya akan dilantik ini biasanya belajar dulu ya di Giri Kedaton atau Giri Kedatuan, yang kemudian nanti ketika dia menjadi raja itu dilantik dan diberi gelar dengan gelar sultan. Nah, seperti Panembahan Sorgi sendiri ini gelarnya adalah Sultan Muhammad Tajuddin. Nah, kemudian beliau ini meninggal di 1609. Jadi artinya belum begitu lama ya, beliau menjabat dari 1590 ke 1609. Nah, kemudian digantikanlah oleh istrinya yang bernama Ratu Majahentan. Nah, karena pada saat itu Giri Mustika masih kecil, maka pengganti sementara adalah Ratu Majahentan atau yang bergelar juga Ratu di atas negeri. Jadi dalam kajian yang lain dikatakan juga, kenapa dikatakan Ratu di atas negeri? Karena beliau ini juga memerintah di negeri Sukadana pada saat itu dan juga di negeri Landa. Nah, ada peristiwa penting ya yang terjadi di masa Ratu Majahentan ini. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Terima kasih sahabat budaya dan sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.